Di dalam agama Islam yang boleh ndak jawab salam hanya 3 kelompok manusia. Mohon maaf ini, mohon maaf. Jelaskan mana anak kita supaya kita ini logika kita berpikir. Seanjing-anjingnya anjing nggak ada sampai hari kiamat anjing laki ngejar anjing laki-laki. Jadi kalau tadi dari Mekah ke Palestina jarak 1000 km nggak selesai karena di Palestina itu ada batu yang ngambang. Ya Allah, mudah-mudahan biar bisa sampai ke Palestina ya. Ya Bunda, karena kata Nabi ini bukan kata saya, kata Nabi dalam hadisnya rada-rada luar biasa tuh. La tusaddur rihal ila salah sati masajidah. Mungkin kalau bahasa Betawinya begini kali, biar gampang mahaminnya. Boleh kan ya? Biar gampang mahaminnya, boleh kan? Jangan ngaku jadi orang kaya. Yang merasa jadi kaya tuh jangan budak dengerin ini. Beneran. Jangan ngaku jadi orang kaya kalau belum sampai menginjakkan kakinya ke 3 masjid. 1, Masjidil Haram. 2, Masjid Nabawi. 3, Masjidil Aqsa di Palestina. Ayo yang statusnya hobi healing. Healing. Kadang-kadang bestinya yang ngintip, orang yang healing dia yang pusing dia. Betul apa enggak? Silakan, healing itu artinya penyembuhan. Kita lihat tadabbur alam, healing biar enggak rungsing, biar enggak pusing, biarin pulang enggak langsing-langsing. Oke, saya terusin Bunda. Nah, dari Palestina belum selesai. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai langit ketujuh, sampai Jibril angkat tangan. Saya udah enggak mampu ya Rasulullah. Hanya kamu yang mampu untuk menghadap Gusti Allah. Singkat kata, pulang Isra Mi'raj, Nabi bawa mandat buat umatnya, sholat 50 waktu. 50 waktu. 50. Ya 50 Ustaz. Bayangin 50 waktu, kira-kira kebagian gak buat selfie? Untung Irfan, Nabi Muhammad ketemu sama Nabi yang rada bawel, yang rada cerewet. Siapa? Nabi Musa. Dapat apa ya Rasulullah? Aku dapat mandat untuk umatku sholat sehari semalam 50 waktu. Nabi Musa geleng. Jangan ya Rasulullah. Kenapa? Jamaah Hakim berat. 50. Bunda, bayangin 50. Jadi gimana ya Musa? Sono minta diskon. Isin. Sono ribu 50. Akhirnya gimana? Jadi 45, jadi 40, jadi 35, jadi 30. Sampai endingnya tinggal 5. Berapa ya Muhammad? 5. Geleng, Nabi Musa geleng. Jangan. Berat. Ternyata benar kan? Walaupun udah 5, mohon maaf ya Pak, prakteknya bukan yang di sini, bukan. Ya Allah Bu, jangan kecewa nih. Salat subuh kesiangan, salat zuhur kerepotan, salat asar di perjalanan, salat maghrib kecapean, salat isya ketiduran. Apa? Banyak gak yang begitu ayah bunda? Banyak, tapi nggak ada yang di Al-Hakim, nggak ada. Iya, nah bunda, lantas dari cerita Isra Mi'raj itu timbul pertanyaan Ustadz, dampak positifnya buat kami di era zaman 2025 ini apa? Nah, jadi harus ada implikasi yang penuh maslahat dan manfaat, setuju apa enggak? Sekarang saya mau nanya bunda, Allah wajibnya enggak kita besok Ramadan puasa Ramadan? Wajib. Wajib kan?
Tapi Allah di saat turun perintah wajib, Nabi diundang apa enggak menghadap Gusti Allah? Enggak. Sekarang saya mau nanya, buat yang mereka pada mampu pada jalannya untuk haji dan umroh, wajib apa enggak? Tapi turun perintah surat Al-Baqarah 196, Ali Imran 97, atimul hajja wal umrata lillah walillahi ala nasi hijjul baiti. Tapi Nabi diundang enggak menghadap Allah? Enggak. Buat yang sudah punya harta, sudah sampai haud dan nisabnya, wajib nggak keluar zakatnya? Wajib, jelas. At-Taubah 103, khuz min amwalihim. Tapi Allah menurunkan perintah itu, Nabi diundang apa enggak? Enggak. Berbeda dengan sholat. Berbeda dengan sholat. Sholat spesial, diundang. Ya Allah, berarti hebat apa enggak Bunda nih? Hebat. Nah hari ini yuk siapkan lagi buku dan pulpennya. Bukan kata saya. Karena di saat kita menjaga oleh-oleh rajaban yang Nabi bawa. Insya Allah bukan hanya sampai saat ini. Sampai kelak ke surganya Allah. Yang pertama Allah berjanji. Orang yang istiqamah sholat. Menjaga 5 waktu. Maka yang ia dapatkan pertama. Hati yang tenang. Nyaman dan tentram. Qurannya surat ke-20 juz ke-16 ayat 14. Tolong jangan ketinggalan, giliran poin utamanya nih. Surat ke-20 juz ke-16 ayat 14. Ini ibu-ibu yang di bawah yang gak nulis, kira-kira ntar sampai rumah kalau suami nanya bisa jawab apa enggak? Halo? Ntar kan ayang bebnya nanya. Tadi dari ngaji dari mana mah? Oh dari artis. Siapa? Itu terkenal. Siapa? Irfan Hakim. Oh ngaji siapa yang ceramah? Ustadz Pantun. Apa yang dibahas? Tentang Isra Mi'raj. Banyak peralihannya. Banyak. Dari mana? Al-Quran. Sebutkan. Papa jangan cerewet. Pokoknya Quran aja. Jangan ya dek ya. Jangan. Yang pertama ayah bunda, di saat kita istiqomah menjaga oleh Isra Mi'raj yaitu 5 waktu, maka Allah berikan yang pertama kenyamanan, ketentraman, hati yang tenang. Tadi Qurannya surat keberapa? Surat ke-20 juz berapa? 16 ayat berapa? 14. Surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, ini janji Quran bukan janji saya. Halo, halo. Janji apa? Quran. Bunda, ini janji Quran bukan janji pilkada. Kalau pilkada mah beda tipis sama pilkabe. Apa saat bedanya? Kalau pilkabe ibu lupa kan jadi. Lah pilkada banyak kan begitu jadi? Lupa. Tapi kalau ini janji apa? Al-Quran. Ya Allah bunda, kalau sudah bicara Quran boleh semantun dulu boleh? Boleh semantun dulu boleh? Baca koran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Ya Allah, jelas apa enggak? Makanya ngapal Quran gak segampang kayak ngapal nyanyian. Bunda, makanya saya di pesantren Irfan buat santri-santri yang terbaik. Pertama terbaik udah hafalan 30 juznya. Terbaik akhlaknya. Terbaik juga betul-betul menjaga 5 waktu dan kedisiplinannya. Alhamdulillah, doakan bunda ya. Walaupun baru istiqomah bisa 2 tahun. 2023 dan kemarin 2024. Jadi insya Allah 2 santri yang setiap selesai wisuda yang terbaik saya berikan apresiasi hadiah untuk bisa ziarah ke makam Nabi dan ke Mekah dengan secara gratis. Ya, ini alhamdulillah memang azam saya bersama istri. Yuk bunda, termasuk guru-gurunya, doakan bunda. Kami punya amanah di Bogor lumayan ya berat. Karena ini membawa misi yang mulia. Menghantarkan santriat yang hafal 30 juz Al-Quran. Baru berumur tahun kelima tahun ini Irfan. Jadi kita start tahun 2020, baru 2 bulan corona.
Oh dulu ingat kan, yang segala di rumah saja. Tapi alhamdulillah tahadusan bin Imah ini luar biasa karena Quran gak segampang kayak ngapal nyanyian. Betul nggak? Nih saya buktikan biar ibu makin segar, boleh? Karena udah ada yang nguap. Ya kelihatan dari sini. Coba kalau giliran nyanyian yang ini hafal nggak nih? Tolong bantu. Bukan lautan. Nah, hafal kami. Langsung. Itu pada lagu jadul loh. Ya tahun 80-an, betul apa enggak? Coba kalau yang ini sebelah sini rada kekinian deh. Apa tulisannya? Cikini aku begini. Apa? Coba yang belah sini atas bawah boleh kolaborasi deh, boleh deh. Terusin ya. Oke. Ya, bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Apa semuanya? Apa? Yang bawa kopi sampai tumpah bunda. Grogi bunda nyanyi pada hafal banget. Irfan, tadi 3 lagu nggak ada yang nggak hafal. Hafal semua. Boleh kita coba sekarang ya. Saya coba dengan yang lain ya. Ini bukan Hafiz Indonesia, bukan. Ini Majlis Al-Hakim, bukan? Oke, siap? Soal nomor 4 siap? Oke, tolong teruskan ya. Wa qalu a'idza dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Lain eta marah itu. Bukan itu. Survei membuktikan. Tetot. Nah, muka boleh ketawa tapi hati berduka. Iya, betul apa enggak? Ya Allah, muka boleh nyengir tapi otak sambil mikir. Tadi 3 lagu semuanya kejawab. Giliran Quran kompak. Allah. Ya Allah. Bunda, tuh berarti gampangan ngaji apa nyanyi? Nah hari ini kita lagi belajar nyanyi apa ngaji? Ngaji. Nah bunda diingat, ditulis, yang lupa entah di rumah dibuka lagi. Ternyata dampak di saat kita menjaga oleh Isra Mi'raj, sholat 5 waktu secara istiqomah, Allah berjanji di surat Toha ayat 14. Tadi sudah dituliskan. Apa Ustadz isinya? Di saat kita laksanakan, yang pertama pasti hati nyaman, tentram dan aman. Coba aja bunda. Wih, sholat dikerjakan secara penuh khusyuk, nggak terburu-buru. Habis sholat rasanya gimana? Ya Allah, Irfan jangankan yang 5 waktu, punten. Biasa sholat duha, biasa. Ternyata mohon maaf, kita harus keluar kota yang ternyata pesawat jam 6:30 udah take off. Bunda, ternyata jam 7 masih di pesawat. Jam 8 masih di pesawat, jam 9 masih di pesawat. Ternyata begitu landing sudah habis waktu duha. Dan ini bukan wajib loh, ternyata ketinggalan sholat duha. Kalau yang sudah terbiasa, ada nggak kayak rasa kehilangan? Nah, itulah kata Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya. Wih tinggi nih kitab hikam. Apa kata Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya? Wa min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat wa min alamati mautil qalbi, di antara cirinya hati yang mati, yang di saat di hati nggak ada rasa penyesalan di saat dia ketinggalan untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau di hati kita nggak, mohon maaf, ketinggalan tahajud, ketinggalan duha, ketinggalan buat misalkan Jumat berbagi, biasa-biasa aja, berarti hati kita bermasalah. Tapi di saat hati kita, ya Allah pagi ini saya kesiangan, sedih rasanya nggak jadi tahajud.
Ya Allah, hari ini saya nggak sholat duha, sedih rasanya. Maka kata Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, itulah cirinya hati yang hidup. Jelas Bunda? Makanya poin pertama diingat, sholat dikerjakan, maka yang pertama janji Allah, Allah berikan hati ketentraman dan kenyamanan. Dan hati yang tentram, hati yang nyaman. Saya banyak diskusi dengan para dokter. Apa kata dokter? Ustadz, penyebab penyakit-penyakit johir yang muncul, apa penyakit johir? Punten, hipertensi, gula darah, asam urat, kolesterol. Ini nih kata dokter, saya padukan dengan perintah agama. Apa? Penyebabnya 70% karena hati yang gelisah. Karena hati yang gundah. Habis gimana nggak gelisah? Orang julid mulu ngeliat status orang. Orang yang sudah istiqomah sholat, orang mau status gimana pun, insya Allah selalu hatinya lapang. Kenapa? Karena selalu bisa menjadi dirinya, nggak julid sama urusan orang lain. Bisa nggak begitu? Itu dampak yang pertama dari sholat 5 waktu. Bunda, jelas apa enggak? Qurannya surat apa? Ayat berapa? Oke, boleh saya tutup dulu poin pertama dengan pantun, boleh? Boleh? Oke, berpangku tangan kaki dilipat, naik kereta berbekal coklat, ketenangan yang kita dapat di saat kita istiqomah menjaga perintah sholat. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok? Cocok. 10:30 pas. Saya ngasih tahu bukan mau udahan. Iya, karena saya lihat yang duduk makin banyak berubah ganti kaki. Yang mulai sini udah makin kelihatan ada yang lagi megangin lutut aja. Karena tadi kata Irfan dari jam 6 udah ada yang dateng. Kadang udah mau 10:30 di hati udah ngucap Ustadz, obat batuk dari rawa bugal, mata ngantuk, pantat rada pegel. Baik, kita teruskan ya. Nanti 15 menit setelah ini kita buka, nggak apa-apa Irfan ya, untuk tanya jawab. Yang kedua, ya Allah Bunda, hikmah sholat yang kita kerjakan, maka Allah berjanji segala urusan Allah buat gampang. Tuh, urusannya gampang. Bunda, Bunda, kita punya urusan nggak? Banyak. Irfan ada IG-nya kan? Ada. Nggak tahu kalau Irfan sama apa enggak. Kalau Ustadz jujur, itu kalau lagi buka DM, hampir 99% curhatan minta duit. Iya, di hati cuma ngucap, hello, perasaan yang kena pinjol elu deh, yang nimetin elu ya, kenapa giliran mintanya sama gua? Ya Allah, Bunda, sholat mempunyai hikmah. Tuh janji Al-Quran yang kedua. Mana? Allah buat gampang segala urusan. Ustadz janji mana? Buka, lihat surat kedua. Juz kedua ayat 152 dan 153. Nih poin yang keduanya. Surat kedua, surat apa? Al-Baqarah. Ya. Juz kedua masih jurusan saya kulus, ayat 152 dan 153. Yang nulis jangan ketinggalan Bunda. Ya. Punten, surat keberapa? Juz keberapa? Ayat berapa? Bunda yang dibawa ketinggalan enggak? Jangan ya, yang nggak bawa buku mau pulpen mau dicetak di handphonenya silakan. Dan nanti kalau sudah ada resumnya, silakan Bunda share lagi. Jadi nggak hanya dapat selfie-annya doang. Betul apa enggak? Jadi jauh-jauh sampai ke sini pulang ada oleh-oleh ilmunya. Setuju apa enggak? Saya nggak mesenin buat semuanya, paling nggak paham ya selesai ceramah kecil lendek makan bakso rusuk, biar pendek tapi masuk. Biar pendek yang penting. Biar pendek yang penting. Ya. Itu kenapa ketawa? Jangan suzon tuh. Ini kan terus berjalan waktunya. Buat apaan sampai lewat jam 11, setengah 12, zuhur ditabrak, bukan pahala jadi dosa. Ngapain panjang gak masuk-masuk kan capek-capekin doang. Betul apa enggak?
Kadang ada loh orang bicara udah panjang lebar, terus yang dengerin colek, lu paham nggak? Aku nggak paham tuh. Tapi hari ini paham apa enggak kira-kira? Jelas apa enggak nih saya ngomong? Yang kedua, sholat yang kita kerjakan secara istiqomah, maka Allah berjanji segala urusan Allah buat gampang. Ustadz, mana bunyinya? Izin saya bacakan biar makin barokah majlisnya. Karena kita datang ke sini kan mau ngaji, betul Bunda ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Surat apa Bunda? Al-Baqarah. Ayat berapa? Dan 100. Allah yang manggil Bunda ke kita, dipanggil. Dipanggil saya, dipanggil Irfan, dipanggil ayah Bunda, dipanggil kameramen. Itu kan fi'il amr. Fazkuruni. Tolong dong kamu sekalian semuanya biar pada ingat kepadaku. Dan di saat kita penuhi panggilan Allah, Allah janji, azkurkum, aku akan lebih ingat lagi pada kamu. Caranya gimana kalau kamu punya masalah? Jangan curhat di status WhatsApp. Punya masalah di SW, galau, tingkat pengajian, apa namanya itu terserah. Karena di Al-Hakim gak ada yang galau. Bunda, dilihat sama temen yang gak demen, didoain apa disorakin. Nah, tuh Allah nyuruh, oleh karenanya, hai orang-orang yang beriman, minta tolong kepadaku. Ingat caranya, sabar dan gimana mau berefek urusan gampang, lagi sholatnya nggak sabar. Nggak sabar gimana Sat? Ya Allah, ini saya cerita orang kampung saya loh, bukannya di sini bukan. Habis maghrib masih kondangan air Pak. Habis maghrib tuh Bu, sampai rumah jam 8 malam. Sholat isya belum, sinetron yang dia suka udah mulai. Orang kampung saya, bukan di sini bukan. Akhirnya Irfan mau sholat bimbang sama sinetron. Gimana solusinya? Ngitung kancing. Sholat sinetron. Sholat sinetron. Sholat sinetron. Dibalik sinetron sholat. Sinetron sholat. Ngambil jalan tengah nungguin iklan. Nah ini yang ketawa berasa nih. Halo, ada di sini yang begitu? Jangan ya dek ya, jangan. Jangan. Bunda, saya mau nanya, sholat isya berapa rakaat? Begitu iklan langsung ke belakang, nitip pesen lagi sama anak, neng, hordeng jangan dirapetin. Jangan keintip. Iya. Begitu sholat isya dapat 2 rakaat, iklan selesaikan iklannya sebentar. Ternyata sholat isya berapa rakaat? Baru 2 rakaat iklan udah selesai. Ruku udah kayak ayam matok beras. Ya Allah ya Rabbi, mohon maaf, kira-kira sholat yang begitu penuh konsentrasi apa enggak? Lagi mana mau berefek urusan gampang? Boleh saya mantun dulu boleh? Boleh? Saya ngarang dulu sebentar. Nggak banyak-banyak durasinya detik kok. Ya Allah ya Rabbi, beli korma rasanya coklat. Kurang semangat ucap-ucapnya. Beli korma rasanya coklat. Barang besan orang Mampang. Siapa yang istiqomah mendirikan sholat, segala urusan pasti Allah buat gampang. Ya Rabbal Alamin.